Shalom buat anak ibu semuanya. Bagaimana kabar kamu hari ini, nak? Ibu harap anak ibu pagi hari ini dalam keadaan sehat. Hari ini kita akan belajar mata pelajaran IPS mengenai keberagaman agama. Nah, kalau kamu ingat, kita sudah pernah mempelajari keberagaman agama pada mata pelajaran PKN. Nah, di sini ibu akan mengembangkannya lagi, mengulanginya lagi. Semoga anak ibu dapat mengerti pelajaran yang ibu berikan. Untuk memulai pembelajaran kita, ada baiknya kita awali dengan doa. Jangan malu untuk berdoa ya anak-anak ibu. Dan ibu harap juga anak ibu sudah mandi supaya badan kamu tetap segar, sehat. Dan jangan lupa juga untuk sarapan. Selamat menyaksikan video pembelajaran ibu. Tuhan memberkati. Keberagaman agama. Anak-anak ibu akan menjelaskan arti agama, sejarah masuknya agama di Indonesia, dan jenis-jenis agama. Menurut KBBI, agama adalah sistem yang mengatur tata keimanan atau disebut kepercayaan dan peribadatan kepada Tuhan yang Maha Kuasa, serta peraturan yang berhubungan dengan ruang lingkup manusia. Anak-anak ibu sekarang akan menjelaskan sejarah masuknya agama di Indonesia. Hindu dan Buddha telah dibawa ke Indonesia sekitar abad kedua dan abad keempat Masehi ketika pedagang dari India datang ke Sumatera, Jawa, dan Sulawesi membawa agama mereka. Hindu mulai berkembang di Pulau Jawa pada abad ke-5 Masehi dengan kasta Brahmana yang memuja Siva. Pedagang juga mengembangkan ajaran Buddha dan Hindu. Lalu mereka mempengaruhi kerajaan-kerajaan kaya seperti Kutai, Sriwijaya, Majapahit, dan Sailendra. Sebuah candi Buddha terbesar di dunia, Borobudur, telah dibangun oleh kerajaan Sailendra pada waktu yang sama. Begitu pula dengan candi Hindu, Prambanan juga dibangun. Puncak kejayaan Hindu Jawa, kerajaan Majapahit, terjadi pada abad ke-14 Masehi, yang juga menjadi zaman keemasan dalam sejarah Indonesia. Islam pertama kali masuk ke Indonesia pada abad ke-7 melalui pedagang Arab. Islam menyebar sampai pantai barat Sumatera dan kemudian berkembang ke timur Pulau Jawa. Pada periode ini terdapat beberapa kerajaan Islam, yaitu Kerajaan Demak, Pajang, Mataram, dan Banten. Pada akhir abad ke-15 Masehi, 20 kerajaan Islam telah dibentuk, mencerminkan dominasi Islam di Indonesia. Kristen Katolik dibawa masuk ke Indonesia oleh bangsa Portugis, khususnya di Pulau Flores dan Timur. Kristen Protestan pertama kali diperkenalkan oleh bangsa Belanda pada abad ke-16 Masehi. Dengan pengaruh ajaran Calvinis dan Lutheran, wilayah penganut animisme di wilayah Indonesia bagian timur dan bagian lain merupakan tujuan utama orang-orang Belanda, termasuk Maluku, Nusa Tenggara, Papua, dan Kalimantan. Kemudian, Kristen menyebar melalui pelabuhan pantai Borneo. Kaum misionaris pun tiba di Toraja, Sulawesi. Wilayah Sumatera juga menjadi target para misionaris ketika itu, khususnya adalah orang-orang Batak, di mana banyak saat ini yang menjadi pemeluk Protestan. Pedagang dari Cina yang menganut agama Konghucu, mereka juga menyebarkan agama mereka ke Indonesia, di mana berbagai ajaran agama itu diterima oleh bangsa Indonesia karena masyarakat Indonesia sudah mengenal kepercayaan seperti animisme dan dinamisme. Jenis-jenis agama yang ada di Indonesia. Yang pertama, agama Hindu. Nama kitab suci Weda, tempat ibadah Pura. Hari besar keagamaan, Hari Raya Nyepi, merupakan tahun baru Hindu berdasarkan penanggalan kalender Saka. Penanggalannya pun berbeda dengan perayaan tahun baru Masehi yang biasanya dirayakan meriah tiap 1 Januari.
Tujuan utama dari perayaan Nyepi itu sendiri adalah untuk memohon kepada kehadapan Tuhan Yang Maha Esa atau Ida Sang Yang Widiwasa untuk menyucikan buana alit atau disebut dengan alam manusia, dan buana agung disebut alam semesta. Hari Raya Saraswati yaitu Hari Pawedalan Sang Yang Aji Saraswati jatuh pada tiap 6 bulan sekali pada Sanikara, Umanis, Wuku, Watu Gunung. Hari Raya Saraswati yaitu hari yang penting, khususnya bagi siswa, sekolah, dan penggelut dunia pendidikan, karena umat Hindu mempercayai Hari Saraswati adalah turunannya ilmu pengetahuan yang suci bagi umat manusia untuk kemakmuran, kemajuan, perdamaian, dan meningkatkan keberadaban umat manusia. Pagar Wesi yaitu hari suci umat Hindu yang jatuh setiap 4 hari setelah Hari Saraswati. Pagar Wesi adalah hari khusus memagari diri dengan puja dan persembahan banten, yaitu sesayut pagar urip, disebut sesaji pagar jiwa. Sesaji pagar jiwa yaitu inti ritual perayaan Pagar Wesi bagi umat kebanyakan. Bagi para pendeta atau sulinggi, hari Pagar Wesi adalah hari penegakan diri sebagai lingga, tubuh niskala yang siwa, dengan sesaji sesayut pancalingga, disebut sesaji 5 pilar batin. Ini hari khusus meneguhkan diri sulinggi, menjadikan diri sebagai poros atau pilar semesta lewat ritual memutar aksara Brahma atau Ngarga dan Mapasang Lingga. 2. Agama Buddha. Nama kitab suci Tripitaka, tempat ibadah, vihara. Hari besar keagamaan, Hari Raya Waisak, yaitu perayaan yang dilakukan untuk memperingati kelahiran Buddha. Hari raya ini dirayakan dengan berbagai tradisi yang unik di beberapa negara di dunia, salah satunya Indonesia yang biasanya dipusatkan di Candi Borobudur, Jawa Tengah. Selain itu, perayaan Waisak di tanah air juga digelar di wilayah lainnya. 3. Agama Katolik. Nama kitab suci Alkitab, tempat ibadah gereja. Hari besar keagamaan, perayaan Natal bagi umat Kristiani merupakan perayaan yang dilakukan sekali dalam setahun pada akhir tahun tanggal 25 Desember. Hari Raya Natal dilakukan bukan hanya di berbagai daerah di Indonesia, tetapi juga dirayakan di berbagai negara-negara yang ada di dunia, terutama bagi orang-orang yang belum bisa mengenal makna dari Natal itu. Hari Jumat Agung merupakan peringatan wafatnya Yesus Kristus yang memang meninggal pada hari Jumat. Kematian Yesus Kristus yang disalib untuk kepentingan umatnya diperingati oleh umat Kristiani setiap tahunnya sebelum Paskah. Kenaikan Yesus Kristus adalah peristiwa yang terjadi 40 hari setelah kebangkitan Yesus, di mana disaksikan oleh murid-muridnya. Yesus Kristus terangkat naik ke langit dan kemudian hilang dari pandangan setelah tertutup awan, seperti yang dicatat dalam bagian Perjanjian Baru dan di Alkitab Kristen. 4. Agama Kristen Protestan. Nama kitab suci Alkitab, tempat ibadah gereja. Hari besar keagamaan. Perayaan Natal bagi umat Kristiani merupakan perayaan yang dilakukan sekali dalam setahun pada akhir tahun tanggal 25 Desember. Hari Raya Natal dilakukan bukan hanya di berbagai daerah di Indonesia, tetapi juga dirayakan di berbagai negara-negara yang ada di dunia, terutama bagi orang-orang yang belum bisa mengenal makna dari Natal itu. Hari Jumat Agung merupakan peringatan wafatnya Yesus Kristus yang memang meninggal pada hari Jumat. Kematian Yesus Kristus yang disalib untuk kepentingan umatnya diperingati oleh umat Kristiani setiap tahunnya sebelum Paskah.
Kenaikan Yesus Kristus adalah peristiwa yang terjadi 40 hari setelah kebangkitan Yesus, di mana disaksikan oleh murid-muridnya. Yesus Kristus terangkat naik ke langit dan kemudian hilang dari pandangan setelah tertutup awan, seperti yang dicatat dalam bagian Perjanjian Baru dan di Alkitab Kristen. 5. Agama Islam. Nama kitab suci Al-Quran, tempat ibadah, masjid. Hari besar keagamaan, Idul Fitri, memiliki makna yang berkaitan erat dengan tujuan yang akan dicapai dari kewajiban berpuasa itu sendiri, yaitu manusia yang bertakwa. Idul Adha dinamakan Hari Raya Haji, juga dinamakan Idul Kurban, karena pada hari itu Allah memberikan kesempatan kepada manusia untuk lebih mendekatkan diri kepadanya. Bagi umat muslim yang belum mampu mengerjakan perjanjian haji, maka ia diberi kesempatan untuk berkurban, yaitu dengan menyembelih hewan kurban sebagai simbol ketakwaan dan kecintaan manusia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Isra Mi'raj. Isra Mi'raj dilakukan hanya dalam waktu 1 malam dengan mengendarai burak, yaitu makhluk yang ditunggangi oleh Nabi Muhammad SAW dan malaikat Jibril menuju Sidratil Muntaha dengan kecepatan yang luar biasa. 6. Agama Konghucu. Nama kitab suci Sishu Wuching, tempat ibadah Litang atau disebut kelenteng. Hari besar keagamaan, Tahun Baru Imlek, merupakan perayaan terpenting orang Tionghoa. Perayaan Tahun Baru Imlek dimulai pada hari pertama bulan pertama di penanggalan Tionghoa dan berakhir dengan Cap Gome pada tanggal ke-15 atau pada saat bulan purnama. Malam Tahun Baru Imlek dikenal sebagai Chusi yang berarti malam pergantian tahun. Cap Gome. Orang-orang membawa persembahan berupa kue keranjang dan melakukan sembahyang untuk mengucap syukur dan memohon keselamatan. Anak-anak ibu sebagai warga negara yang berakhlak dan beradab diminta untuk menjaga keindahan dalam kemajemukan agama dan suku dari latar belakang sosial budaya, geografi, dan sejarah yang berbeda. Untuk kesatuan bangsa Indonesia tentunya didasari oleh kesatuan pandangan, ideologi, dan falsafah hidup dalam berbangsa dan bernegara. Nah, anak-anak ibu, untuk mempersatukan perbedaan itu adalah agama yang punya peran penting untuk merubah, menyatukan dalam kebaikan, menuju keindahan dalam kesatuan. Karena itu, anak-anak ibu selalu cerdas untuk berpikir luas dalam pola pikir agar terjalin dalam satu ikatan bangsa Indonesia sebagai satu kesatuan bangsa yang utuh dan berdaulat tanpa perpecahan dengan adanya keberagaman tersebut. Anak ibu, kamu sudah menyaksikan video pelajaran yang ibu berikan tadi. Ibu harap anak ibu memahami pembelajaran tersebut. Ibu akan menjelaskan mengenai tugas. Di situ yang ibu minta perbedaan, keberagaman yang ada dimiliki oleh Neneng, Eis, Nyai, dan Jajang. Jadi cara untuk menjawab pertanyaan yang ibu berikan, terlebih dahulu kamu baca cerita yang ibu berikan pada kertas print. Di situ kan ada ibu bikin materi, ayo membaca. Nah, di situ kamu membaca terlebih dahulu, kamu pahami supaya kamu bisa menjawab pertanyaan yang ibu berikan. Mengenai cerita itu tidak perlu kamu tulis karena ibu berikan itu pada bagian materi, bukan bagian tugas. Kalau tadi bagian tugas, kamu tulis wacananya. Itulah yang dimaksud dengan tugas kita. Sekian pembelajaran kita. Jangan lupa diakhiri dengan doa. Tetap sehat dan tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.